Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Bintang. Kali ini Ibu akan membacakan satu buku cerita. Sebelumnya, siapa yang di sini suka membaca buku cerita? Aku, Bu, aku. Oh, oke. Siapa lagi? Aku, Bu. Hebat. Nih, sekarang Ibu akan memperkenalkan dan membacakan satu buku cerita yang berjudul Si Kancil dan Kerbau yang Baik Hati. Nah, nanti sebelum Ibu meminta kalian membacakan buku cerita, Ibu akan membacakan buku ceritanya ya. Nanti kalian dengarkan dan simak dengan baik, oke? Baik, Bu. Siap mendengarkan? Siap. Pada suatu hari, kerbau bertemu dengan kancil. Hai kerbau, punggung yang lunak itu selalu menjadi incaran harimau dan buaya. Maka hati-hatilah jika engkau bertemu dengan kedua hewan itu, pesan si kancil. Kemudian, si kerbau yang lugu dan sederhana itu merenungkan ucapan si kancil. Ia terus berjalan dan suatu ketika mendengar hewan lain memanggil namanya. Ternyata seekor buaya yang meminta tolong. Ia terjepit pada sebuah batang pohon yang roboh di tepi sungai. Sudah 2 hari aku tidak mampu melepaskannya dari jepitan pohon. Ternyata seekor buaya yang meminta tolong. Ia terjepit pada sebuah batang pohon yang roboh di tepi sungai. Sudah 2 hari ini aku tidak mampu melepaskannya dari jepitan pohon ini. Kerbau tetap waspada, tetapi hatinya tidak tega melihat sesama hewan meminta pertolongannya. Ia datang ke tepi sungai. Ah, sakit sekali. Aduh, pohon ini memang besar dan berat, ujar kerbau. Tapi akan kucoba. Si kerbau berpikir dan berdoa mohon agar diberi kekuatan yang besar kepada Tuhan. Kayu diangkat dengan tanduknya. Ketika agak bergeser sedikit, buaya yang tertindih segera meloloskan diri. Begitu lolos, si buaya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Ternyata buaya itu tidak melahap punuknya. Buaya segera turun ke sungai. Kerbau merasa lega. Kancil yang dari kejauhan memperhatikan kejadian itu segera menghampiri kerbau. Hai kerbau, kau tetap harus hati-hati. Sekarang saja nampaknya mereka baik. Suatu saat jika kau lengah, punukmu pasti diterkamnya. Kancil, bentak kerbau. Ternyata omonganmu itu ngawur. Tidak semua hewan itu jahat. Buktinya, buaya tidak memangsa punukku. Sudah, kau jangan berburuk sangka. Sebenarnya aku tahu kekuatanku tidak seimbang dengan berat pohon yang besar tadi, tapi berkat niat baik yang betul-betul ikhlas, maka aku mampu mengangkatnya. Suatu ketika, jika memerlukan, aku juga akan menolongmu. Si kerbau memang dikenal sebagai hewan yang baik hati di seluruh hutan. Jadi, pesan moral pada buku cerita Si Kancil dan Kerbau yang Baik Hati ini adalah jangan pernah berburuk sangka dan tetaplah baik pada sesama. Teman-teman tadi sudah mendengarkan dan menyimak buku bacaan yang telah Ibu baca. Tadi Ibu membaca buku cerita yang berjudul apa? Iya, hebat. Terus di dalam peran buku ini ada siapa aja tadi? Kerbau. Iya, terus? Buaya. Terus? Sama si kancil. Oke. Yang berbaik hati siapa? Kerbau, Bu. Oke, hebat si kerbau. Terus yang tadi tertiban pohon besar siapa ya? Buaya, Bu. Oke, hebat. Kemudian yang menolong buaya itu siapa?
Kerbau. Oke, baik. Tadi berarti teman-teman mendengarkan cerita yang telah Ibu baca. Sekarang Ibu minta teman-teman untuk membacakan buku ceritanya kembali ya. Sekarang yang Ibu tunjuk, nanti teman-teman baca buku cerita kembali ya. Oke, siap? Sekarang yang baca itu deh, Siti baca. Oke, hebat. Mungkin teman-teman sudah bisa dan sudah mengerti cara membaca buku dengan baik ya. Sekian dari Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.